Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aulia dari kelas pendidikan biologi ICT dengan NIM 2001007510008. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persilangan dan genetika Mendelian. Nah, untuk persilangan dihibrid, definisinya yakni adalah persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Dua sifat beda di sini bisa dalam bentuk biji maupun warna biji. Bentuk biji bisa bentuk bulat maupun keriput. Untuk warna biji bisa kuning dan hijau. Untuk gamet dari persilangan Mendel di sini kita bisa gunakan Y besar Y besar, R besar R besar, dan Y kecil R kecil, dan R kecil. Persilangan Y besar Y besar R besar R besar dan Y kecil R kecil pada F1 diperoleh biji bulat warna kuning dan F2 diperoleh biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji bulat keriput maupun biji keriput kuning maupun biji keriput hijau. Untuk perolehan rasio fenotip untuk dihibrid bisa diperoleh dengan perbandingan 9:3:3:1. Jenis hipotesis dari Mendel bisa dalam bentuk dependent assortment maupun independent assortment. Nah, untuk dependent assortment dan independent assortment bisa kita lihat di sini. Independent assortment menghasilkan 4 macam gamet. Untuk dependent assortment hanya menghasilkan 2 pasang gamet. Persilangan dihibrid yang F1-nya diuji silangkan dengan tes cross bisa terlihat di layar dengan parental Y besar Y besar, R besar R besar disilangkan dengan Y kecil R kecil menghasilkan gamet Y besar R besar dan Y kecil R kecil. F1-nya adalah Y besar Y kecil, R besar R kecil, seterusnya hingga menghasilkan F2 seperti yang tampak pada layar. Adapun untuk penentuan rasio dari genotip F2, untuk memudahkan dari penentuannya kita bisa menggunakan rumus. Apabila semua gametnya homozigot, maka kita pangkatkan dengan 0. Namun jika ada heterozigot, kita pangkatkan dengan 1 untuk satu heterozigot seperti yang ada pada layar. Begitu seterusnya sampai di bagian terakhir, yaitu Y kecil R kecil. Kalau Y kecil R kecil, kita pangkatkan 2 pangkat 0, yakni 1. Nah, perbandingan fenotip dan genotip dari dihibrid terlihat dari layar. Untuk kotak hitam, kotak merah maupun kotak biru serta tidak memiliki kotak hitam menandakan bahwasannya bijinya berwarna kuning dan bentuknya bulat. Kotak merah menandakan bahwa bijinya berwarna kuning dan bentuknya kisut. Biji warna biru menandakan bahwa bijinya berwarna hijau dan bentuknya bulat. Untuk yang terakhir yang tidak ada kotaknya itu warnanya hijau serta bentuknya kisut. Untuk perbandingan fenotipnya bisa dilihat 9:3:3:1. Adapun kesimpulan dapat ditarik pada materi bagian pertama, yakni pengertian ataupun klasifikasi dari independent assortment dan dependent assortment. Bisa kita lihat, independent assortment adalah dua individu yang dimana berbeda antara satu dengan yang lain dalam 2 pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkan sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Untuk dependent assortment sendiri, satu dari 2 alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet dari keturunannya. Nah, untuk pada bagian kedua, genetika Mendelian, kita mulai dengan materi Punnett square. Nah, Punnett square bisa dilihat dari gambar di sini di layar. Punnett square adalah diagram yang dimana bentuknya persegi yang dapat digunakan untuk memudahkan memprediksi komposisi alel keturunan dari perkawinan antara individu-individu yang memiliki susunan genetik yang sudah diketahui. Nah,
untuk prinsip dari probabilitas sendiri ada 3 komponen. Yang pertama adalah alel adalah variasi sebuah gen yang menghasilkan efek fenotip. Yang kedua adalah alel yang dibawa gamet adalah suatu kebetulan dengan kemungkinan setengah. Kemudian pernyataan ketiga adalah penyatuan gamet atau fertilisasi didapatkan genotip zigot setengah kali setengah sama dengan 1/4. Nah, untuk contoh proporsi Mendelian bisa dilihat untuk pasangan alel C besar disilangkan dengan C besar C kecil. Dilihat untuk proporsi homozigot dominan C besar adalah setengah. Proporsi homozigot resesif juga setengah C kecil. Namun proporsi heterozigotnya C besar C kecil adalah 0. Nah, untuk selanjutnya genetika Mendelian pada manusia ada 3 komponen juga. Pada dasarnya, manusia tidak memungkinkan untuk melakukan tes cross maupun self cross. Yang kedua adalah pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data tentang sejarah sifat dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Yang kemudian adalah data dibuat dalam bentuk analisis pedigree atau analisis dari persilangan antara orang tua menuju anak hingga cucu, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di layar, analisis pedigree dapat disajikan dalam bentuk seperti ini. Untuk 2 bentuk ini, persegi maupun lingkaran, persegi menandakan dia laki-laki, lingkaran menandakan dia female perempuan. Nah, untuk warnanya, warna bening, warna putih itu menandakan dia normal. Kalau hitam, dia menandakan ada fenotip tertentu yang terlihat atau nampak dari individu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah fenotip ini bisa disajikan dalam gamet seperti ini. Dimulai dari dagu yang membelah disimbolkan dengan gamet C kecil. Namun jika normal maka dia C besar. Hingga seterusnya sampai di Darwin's ear point dengan I dominan. Berarti kalau telinga normal dia menandakan I kecil. Nah, selanjutnya adalah bagian terakhir, penyakit pada manusia akibat dari pewarisan sifat. Yang pertama adalah albino, yang kedua adalah progeria, yang ketiga adalah sindrom Turner. Albino adalah kondisi di mana penderitanya memiliki kulit dan rambut yang putih serta rambut yang berwarna terang karena tidak memiliki melanin. Yang kedua adalah progeria, adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh gen lamin A yang bermutasi. Kemudian sindrom Turner adalah penyakit genetik pada wanita yang membuat penderitanya mengalami pertumbuhan yang lamban dan tidak memiliki ovarium yang berfungsi, sehingga si penderita atau si wanita itu mengalami steril atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah dari persilangan dan Mendelian genetika ini, pada dasarnya persilangan itu adalah melibatkan 2 sifat beda untuk dihibrid. Nah, untuk Mendelian genetika sendiri pada manusia diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian untuk penyakit dari pewarisan sifat pada manusia juga berbeda-beda berdasarkan kelainan pada nomor kromosom yang dialaminya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik. Kemudian untuk selanjutnya semoga pemaparan materi saya ini bisa memberikan kesan dan juga untuk saya sendiri bisa bermanfaat ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.